Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Kapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor kelas 11 semester genap. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Kapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor tingkat 11 pada semester genap ini kita akan membahas sistem rem hidrolik. Pada kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan cara perawatan sistem rem hidrolik. Dan 4.1 merawat berkala sistem rem hidrolik. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja sistem rem hidrolik. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mengamati, peserta didik dapat melakukan perawatan berkala sistem rem hidrolik sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Oke, langsung saja ke materi. Inti dari penggunaan rem adalah untuk menjaga keselamatan pengendara dan dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Pada awalnya, rem dioperasikan dengan handle rem dan kampas yang dihubungkan dengan kabel atau kawat baja. Namun, sistem pengereman tersebut tidak efektif digunakan pada kendaraan, terutama yang memiliki performa tinggi atau yang ber-cc besar. Seiring perkembangan zaman, rem konvensional digantikan dengan sistem rem hidrolik, di mana sistem rem tersebut dinilai lebih efektif dan aman dalam mendukung keselamatan berkendara. Prinsip kerja pengoperasian rem hidrolik. Mekanisme penggerak sistem rem hidrolik memanfaatkan tenaga hidrolik atau fluida untuk meneruskan tenaga pengereman dari pedal atau handle rem ke sepatu rem. Mekanisme penggerak rem hidrolik berpedoman pada hukum Pascal yang berbunyi, bila suatu fluida atau cairan dalam ruang tertutup diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke semua arah dengan sama rata. Tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan F per A, yang dimana P adalah tekanan, F gaya, dan A adalah luas penampang. Sehingga persamaan hukum Pascal bisa ditulis sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Yaitu adalah P1 merupakan input dan P2 merupakan output. Komponen dari rem cakram hidrolik yang pertama adalah master rem, berfungsi sebagai penekan minyak rem karena sistem kerjanya dari rem cakram hidrolik adalah tekanan minyak rem terhadap kaliper rem. Dalam master rem ini ada beberapa komponen yang menempel jadi satu. Yang pertama adalah bak penampung atau reservoir. Yang kedua, handle sebagai penekan piston. Dan yang ketiga adalah pegas pengembali handle agar bisa kembali ke posisi semula. Alat ini berfungsi sebagai pembuka dan penutup lubang aliran minyak rem yang ada di bak penampung atau reservoir. Setelah lubang terbuka pada bak penampung, piston akan menekan minyak rem ke arah kaliper. Komponen rem cakram hidrolik yang kedua adalah selang rem, di mana berfungsi sebagai penyalur dari minyak rem yang mendapatkan tekanan dari master rem menuju kaliper. Komponen rem cakram hidrolik yang ketiga adalah kaliper rem. Setelah melalui selang rem, kemudian berlanjut ke kaliper rem. Di kaliper ada batang penekan atau piston yang berfungsi untuk menekan kampas rem. Ada beragam jumlah piston di dalam kaliper, tetapi fungsinya tetap sama, yaitu untuk menekan kampas rem. Nah, selanjutnya, komponen rem cakram hidrolik yang nomor 4 adalah kampas rem. Kampas rem terbuat dari campuran asbes yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan gesekan dan cengkraman yang kuat terhadap piringan atau disk. Dan di kampas terdapat
garis-garis atau alur yang berfungsi untuk mengurangi panas akibat gesekan. Selain itu, sebagai tempat pembuangan serpian kampas yang terkikis akibat gesekan. Menuju komponen rem cakram hidrolik yang kelima adalah piringan atau disk. Tekanan dari kampas rem berlanjut di piringan cakram karena kedua kampas menjepit dengan kuat piringan cakram, maka terjadilah gesekan yang mampu memperlambat laju kendaraan. Selanjutnya komponen rem cakram hidrolik yang keenam adalah minyak rem. Minyak rem mempunyai 4 klasifikasi berdasarkan FMVSS, yaitu adalah Federal Motor Vehicle Safety Standard. Klasifikasi ini berdasarkan titik didih minyak rem tersebut yang dinyatakan oleh DOT atau Department of Transportation. Semakin tinggi nilai DOT atau DOT-nya, titik didih minyak rem tersebut, maka semakin tinggi atau semakin baik kualitas minyak rem tersebut. Oke, lanjut ke cara kerja rem cakram hidrolik. Silahkan perhatikan gambar animasi berikut ini. Ketika kita menekan tuas rem, maka master rem akan mendorong cairan minyak rem menuju ke kaliper melalui selang rem. Nah, jadi ketika kita menekan tuas rem, maka master rem akan mendorong minyak rem menuju ke kaliper melalui selang rem. Dan minyak rem yang sudah ada pada kaliper akan mendorong, diperhatikan, akan mendorong piston untuk mendorong kampas dan bergesekan dengan piringan cakram sehingga terjadi proses pengereman. Perhatikan, pada saat handle ditekan, maka piston mendorong minyak rem menuju kaliper melalui selang rem. Pada saat minyak sudah sampai di kaliper, piston terdorong dan menekan kampas rem untuk menjepit piringan cakram sehingga terjadi proses pengereman. Dan apabila pedal kita lepas, maka tidak ada tekanan hidrolik yang menekan kampas rem. Dan dengan gaya sentrifuga yang ditimbulkan oleh piringan cakram saat berputar, maka akan mengembalikan posisi kampas rem pada posisi semula. Dapat diperhatikan pada gambar animasi berikut ini, yaitu ketika pedal handle rem kita tekan, piston akan mendorong minyak rem menuju kaliper melalui selang rem. Pada saat minyak rem sudah sampai pada kaliper, akan mendorong piston untuk menekan kampas rem untuk menjepit piringan atau rem cakram sehingga terjadi proses pengereman. Pada saat handle kita lepas, maka tidak akan ada tekanan hidrolik yang menekan kampas rem, dan dengan gaya sentrifugal yang ditimbulkan piringan cakram pada saat berputar, maka akan mengembalikan posisi kampas rem pada posisi semula. Oke, sekian materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, dan untuk tugas silahkan nanti dikerjakan di Google Classroom. Untuk soal nanti bisa dilihat di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Baik pelajar KAPSA, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain.
Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.